Halo semua, kami dari kelompok 9 Rasendria akan menjelaskan tentang jurusan administrasi niaga dan juga prodi-prodi yang ada di administrasi niaga. Jurusan administrasi niaga berdiri sejak tahun 1986, yang sebelumnya dikenal sebagai jurusan tata niaga. Saat ini dengan nama administrasi niaga menyelenggarakan 3 program studi diploma 3, yaitu administrasi bisnis, manajemen pemasaran, usaha perjalanan wisata, dan 3 program studi diploma 4, yaitu administrasi bisnis, manajemen pemasaran, dan manajemen aset. D3 Administrasi Bisnis. Visi program studi D3 Administrasi Bisnis menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang administrasi bisnis di tingkat regional pada 2022. Adapun misi dari Prodi D3 Administrasi Bisnis yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan profesional di bidang administrasi bisnis, menyelenggarakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi bisnis, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi bisnis guna mendukung pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat umum. Prospek kerja lulusan D3 Administrasi Bisnis yaitu Lulusan yang pertama ada asisten manajer kantor atau senior administrative assistant. Asisten ahli media yang mampu menjadi asisten manajer kantor dalam melaksanakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengawasi kegiatan kantor. Penyelia kantor, asisten ahli media yang mampu mengorganisasi, mengarahkan staf yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan tepat. Sekretaris, asisten ahli media mampu melaksanakan kegiatan kantor, baik klerikal maupun yang non-klerikal. Humas atau Public Relation Officer, asisten ahli media mampu menyampaikan keinginan perusahaan pada masyarakat dan menampung feedback dari masyarakat untuk perusahaan. Pengenalan Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Polban adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang usaha perjalanan wisata yang berperan aktif dalam pelestarian budaya dan alam Indonesia sebagai aset bangsa. Pendidikan vokasi jenjang diploma D3 bidang perjalanan wisata juga menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan menangani reservasi online, merancang paket wisata, menjadi tour guide dan tour leader, travel consultant, menangani cargo and ground handling, ticketing, mengorganisasi MICE, meeting intensive conference and exhibition, dan event lainnya, baik di dunia industri maupun instansi pemerintahan bidang kepariwisataan. Prospek kerja D3 Usaha Perjalanan Wisata. Prospek kerja. Para lulusan dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata dapat bekerja dalam bidang airline, travel agent, tour operator, tour guide, airport, travel consultant, perusahaan MICE atau EO yaitu event organizer, cargo, transportation principal, tourism development board, atau pada instansi pemerintah bidang kepariwisataan. D3 Manajemen Pemasaran. Program studi D3 Manajemen Pemasaran merupakan sebuah program studi yang secara khusus mempelajari mengenai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan pemasaran, baik itu pemasaran untuk barang maupun jasa. Sehingga, melalui prodi ini, mahasiswa akan dibekali ilmu dan keahlian dalam mengatur kegiatan pemasaran, mulai dari perencanaan strategi, pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi. Visi dari D3 Manajemen Pemasaran ini yaitu menjadi program studi unggulan dalam bidang manajemen pemasaran tingkat lokal dan regional. Misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dalam bidang manajemen pemasaran yang mampu mengisi berbagai posisi operasional pasar kerja lokal dan regional atau memiliki kemampuan berwirausaha. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian pemasaran terapan dan pelayanan kepada masyarakat guna
membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Mengembangkan suasana akademi di kalangan sivitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Prospek kerja D3 Manajemen Pemasaran. Prospek kerja D3 Manajemen Pemasaran banyak dilihat dari profil industri dan perusahaan di mana para alumni menempuh karir mereka, yaitu ada di bidang industri, manufaktur, perdagangan, institusi pemerintah, wira swasta, dan masih banyak lagi. Beberapa prospek karir yang cocok untuk lulusan manajemen pemasaran adalah product manager, brand eksekutif, marketing relation eksekutif, media planner, digital marketing manager, dan account manager. Pengenalan Prodi D4 Administrasi Bisnis. Pengenalan jurusan D4 Administrasi Bisnis ini merupakan salah satu program studi yang bernaung pada jurusan Administrasi Niaga. Program studi ini dibuka pada tahun ajaran 2009-2010, diketuai oleh Ibu Tintin Suhaini dan kini telah terakreditasi A oleh BANPT. Visi, menjadi program studi unggulan dalam bidang administrasi bisnis tingkat nasional dan internasional. Misi yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional dan memiliki kemampuan wirausaha. Lalu yang kedua, menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang administrasi bisnis dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Lalu yang ketiga, mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademi yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Dan yang terakhir, mengembangkan kerjasama dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan stakeholder yang meliputi industri dan instansi pendidikan baik nasional maupun internasional atau pemerintah. Profil lulusan Prodi D4 Administrasi Bisnis. Profil lulusan, yang pertama ada entrepreneur, sarjana sains terapan yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bisnis dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan bisnis pada skala UMKM. Lalu yang kedua ada entrepreneur, sarjana sains terapan yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bisnis untuk pemilik dengan memanfaatkan UMKM. Yang ketiga ada office manager, sarjana terapan yang mampu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi kegiatan dan sumber daya dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi perkantoran untuk menyelesaikan permasalahan kantor. Lalu yang terakhir ada eksekutif administratif, sarjana sains terapan yang mampu membantu pimpinan puncak dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi kegiatan bisnis. Prospek dan karir Prodi D4 Administrasi Bisnis. Lalu ada prospek dan karir administrasi bisnis. Yang pertama ada staf administrasi bisnis, ada manajemen perusahaan, ada staf sumber daya manusia, ada staf pemasaran, ada entrepreneur, konsultan bisnis, dosen analisis keuangan, dan market research analysis. Sarjana terapan manajemen aset. Manajemen aset sebagai sebuah program studi yang mempelajari tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan perancangan aset suatu instansi atau lembaga. Program studi manajemen aset mempelajari inventarisasi aset, sarana prasarana wilayah kota, pengantar manajemen aset, dan lain-lain. Program studi ini merupakan kombinasi dari manajemen keuangan, ekonomi, teknik mesin, dan praktik kerja yang diterapkan pada aset fisik dengan tujuan dapat menyediakan tingkat pelayanan prima dengan biaya yang paling efisien. Selain itu, program studi ini juga belajar bagaimana caranya menjaga agar sebuah nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang panjang. Dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga aset tersebut mampu menghasilkan output yang optimal, memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan tetap mengindahkan peraturan perundangan dan aspek keselamatan kerja sehingga tidak mengganggu lingkungan dan memberikan citra yang baik kepada publik. Prospek kerja manajemen aset. Prospeknya yaitu pastinya sangat luas ya, karena setiap instansi perusahaan mempunyai aset dan membutuhkan ahli untuk mengelola aset. Lulusan manajemen aset dapat bekerja di BUMN seperti Kereta Api Indonesia, Pertamina, Jasa Marga, PLN. Bisa juga bekerja di kementerian,
Pemda, dan juga Pemkab ataupun perusahaan swasta. Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran. Memiliki profil prodi berupa visi menjadi program studi unggulan dalam bidang manajemen pemasaran tingkat nasional maupun internasional. Dan memiliki misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan manajemen pemasaran internasional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan memiliki semangat untuk terus berkembang, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, melaksanakan penelitian terapan di bidang ilmu pemasaran internasional dan menyebarluaskan hasilnya untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran internasional masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran internasional untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan. Profil jurusan. Yang pertama, asisten manajer kantor atau senior administrative assistant adalah asisten ahli media yang mampu menjadi asisten manajer kantor dalam melaksanakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengawasi kegiatan kantor. Yang kedua, penyelia kantor, asisten ahli media yang mampu mengorganisasi mengarahkan staf yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan tepat. Yang ketiga, sekretaris, asisten ahli media mampu melaksanakan kegiatan kantor, baik yang klerikal maupun yang non-klerikal. Yang keempat, humas atau public relation officer, asisten ahli media mampu menyampaikan keinginan perusahaan pada masyarakat dan menampung feedback dari masyarakat untuk Prospek kerja perusahaan. lulusan Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran. Prospek dan karir manajemen pemasaran internasional. Yang pertama, manajer pemasaran. Yang kedua, agen penjualan properti dan real estate. Yang ketiga, konsultan pemasaran digital. Yang keempat, konsultan bisnis. Yang kelima, analisis riset pasar dan spesialis pemasaran. Yang keenam, sales engineer. Yang ketujuh, manajer pemasaran digital. Yang kedelapan, analisis pemasaran. Yang kesembilan, pengusaha atau wirausahawan. Yang kesepuluh, manajer artis atau atlet. Sekian dari kelompok 9 Rashendria. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.